Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Solar bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakalan komparasi yang HP-nya ini juga baru kemarin kita unboxing juga ya, yaitu ada Tecno Camon 19 dan juga Realme 10 yang harganya sama-sama di harga di 3 jutaan ya. Kira-kira buat kedua HP ini bakal kayak gimana? Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut nih ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Let's go. Terkini barangnya komplit seluler saja. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi ya. Di sini tadi saya udah nyebut harganya di 3 jutaan. Nah, buat harganya sendiri nih buat Tecno Camon 19 yang lagi saya pegang ini adalah versi regulernya, yaitu versi termurahnya, yang dimana harganya sendiri dapat di harga 3.599.000 di varian 8/128 GB. Kalau misalkan mau di varian modern versinya bisa dapat di 3.799.000 atau yang special editionnya bisa di 4.099.000 rupiah ya. Sementara buat Realme 10 nih, buat Realme 10 ini dia dapat di harga 3.199.000 di varian 8/128 GB. Tapi kalau misalkan mau ngambil yang paling tingginya yaitu di 8/256, dia cuma tinggal nambah sekitar ya 500 ribuan lah, 3.599.000. Tapi di sini kita nilaikan nilainya di varian yang sama ya, di varian 8/128 GB. Yang dimana kalau misalkan dilihat dari harganya dan variannya ini perbedaannya lumayan jauh, sekitar 500 ribuan ya, atau di 400 ribuan. Ya lumayan lah buat perbedaannya. Tapi di sini kalau misalkan dilihat harganya sih Realme 10 ini lebih menggoda dari segi harganya. Apalagi di variannya yang sama-sama di varian 8/128 GB. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih nilai ya dari segi harganya, saya bakalan pilih di Realme 10 yang dimana harganya di 8/128 GB, yang dimana variannya dapat di 8/128 GB, tapi harganya yaitu lebih murah, yaitu di 3.199. Jadi saya bakal ngasih 1 poin nih buat Realme 10. Oke, next sekarang kita bakal langsung bahas di bagian desainnya nih, yang mungkin orang-orang bakal ngeliat dari segi desainnya dulu ya. Yang kalau dilihat dari segi desain kamera ini kurang lebih sama ya, sama-sama dapat kelihatan ada dua, walaupun di sini jumlah kameranya berbeda. Dan dari segi bodinya di sini juga udah kelihatan perbedaannya. Nah, dimana kalau misalkan dari Tecno Camon 19 ini dia nggak glossy ya, beda banget sama Realme 10 yang dimana dia bodinya glossy dan juga dia gampang ninggalin sidik jari ya. Beda sama Tecno Camon 19 yang kalau saya lihat sih di sini dia nggak bakalan ninggalin sidik jari dan juga udah anti gores. Tapi di sini Realme 10 juga udah anti gores ya, walaupun bodinya mungkin beberapa orang ada yang nggak suka yang glossy kayak gini ya, walaupun kelihatannya keduanya sama-sama glossy sih. Tapi yang jelas dari dimensinya sendiri buat kedua HP ini terasa banget berbedanya, yang dimana dari Tecno Camon 19 Pro ini dia dapat di 166,8 kali 74,6 kali 8,6 mm dan beratnya juga lebih berat yaitu dapat di 204 gram. Sementara buat Realme 10 ini dia lebih kecil yaitu dapat di 159 kali 73 kali 8 mm dan beratnya juga terbilang lebih enteng dibandingkan Tecno Camon 19 Pro yang dimana Realme 10 ini dia dapat di 178 gram beratnya. Ya dari sini juga dari perbedaan bodinya ini kelihatan banget ya. Dan juga kalau misalkan lihat dari bodinya ini nggak ada yang terlalu berbeda. Bedanya ya cuma di bagian panjangnya ya, di sini juga udah kelihatan ya, panjangnya lebih panjang di Tecno Camon 19 Pro. Dan apalagi yang bisa dibilang bedanya, oh ya di bagian frame-nya juga ini berbeda ya. Yang dimana dari Tecno Camon 19 Pro ini dia bentuknya glossy dibandingkan Realme 10. Ya dari frame sih nggak ada yang terlalu berpengaruh ya menurut saya pribadi. Tapi di sini Tecno Camon dia kelihatan pakai plastik gitu yang rasanya kurang premium aja kalau misalkan dilihat dari frame-nya. Tapi kalau misalkan dilihat dari belakangnya di sini ya keduanya udah sama-sama oke kok. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih nilai dari bodinya di sini saya bakal milih dua-duanya mungkin ya. Karena buat keduanya ini dari segi desainnya udah sama-sama oke dan juga udah sama-sama cakep. Jadi ya saya bakal kasih 1 poin buat masing-masing HP ini, yaitu Tecno Camon 19 dan juga Realme 10. Panjang emang namanya. Oke, sekarang kita masuk di bagian layarnya nih. Yang kalau dilihat dari segi bezelnya sih ini udah sama-sama lumayan cukup tipis ya. Walaupun dari segi dagunya di sini kalau saya lihat di mana Tecno Camon 19 ini dia lebih tipis dagunya dibandingkan Realme 10. Perbedaan dagunya juga di sini kelihatan ya. Dari Realme 10 ini dia lebih tebal dibandingkan Tecno Camon 19. Dan juga buat kedua HP ini juga udah sama-sama punch hole ya. Tinggal pilih aja mau punch hole yang tengah atau yang di samping kiri.
Dan apalagi ya dari segi desain layarnya. Di sini juga perbedaannya yaitu di bagian lebar layarnya, yang dimana Tecno Camon 19 Pro ini dia dapat di 6,8 inch IPS LCD dan udah support di 120 Hz, dan juga di sini udah Full SD ya, dapat di 1080 x 2460 pixel. Sementara lawannya yaitu Realme 10, dia lebar layarnya terbilang lebih kecil ya dibandingkan Tecno Camon 19, dapat di 6,4 inch Super AMOLED dan juga udah dapat di 90 Hz, dan udah dapat proteksi yang namanya Corning Gorilla Glass 5 juga ya. Oh ya, di sini juga udah Full SD Plus yaitu 1080 x 2400 pixel. Ya, perbedaannya sendiri saya juga masih bingung nih, saya harus pilih yang mana. Karena ya kalau misalnya dilihat dari Tecno Camon 19, dia punya layar yang lebih lebar dan juga dapat di 120 Hz. Tapi di sini Realme 10 ini layarnya memang terbilang lebih kecil, tapi udah ada Super AMOLED 90 Hz dan juga udah dapat di Corning Gorilla Glass. Jadi kalau misalkan harus kasih nilai, kalian bakal lebih suka yang mana? Tetap di Tecno Camon 19 atau di Realme 10 kalau di bagian layarnya ya. Ini ingat, di bagian layarnya. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, kalau misalkan saya harus kasih nilai, mungkin keduanya juga bakal saya kasih poin nih. Yang dimana dari keduanya ini masing-masing punya kelebihannya, yang dimana kelebihannya punya di bagian powernya masing-masing, kayak Tecno Camon 19 yang di bagian layar lebar dan juga udah dapat di 120 Hz. Yang dimana buat Realme 10 ini ya layarnya memang terbilang kecil, tapi dia dapat di Super AMOLED dan juga dapat di Corning Gorilla Glass 5, yang dimana udah digorengnya mantep lah dari Corning Gorilla Glass 5 ini. Jadi kalau misalkan harus ngasih poin ya, saya bakal masing-masing kasih 1 poin ya buat kedua HP ini bagian layarnya. Oke, next sekarang kita bakal bahas di bagian platformnya, yang kalau dilihat dari sini ya, dari versi Androidnya sama udah dapat di 12. Di sini Realme 10 dia dapat extended RAM yang dimana bisa sampai di 8 GB. Sementara di Tecno Camon dia dapatnya maksud saya bisa dapat sampai di 5 GB ya RAM tambahannya, extended RAM-nya. Tapi di sini dari segi chipsetnya yang saya bakal nilai, yaitu dari Tecno Camon 19 Pro ini sayangnya masih pakai MediaTek Helio G96 ya. Ya masih ya terbilang nggak terlalu jadul, tapi udah oke juga buat main game. Sementara di sini buat Realme 10 dia udah pakai chipset terbaru bro, MediaTek Helio G99. Ya kalau dari performa jelas-jelas ya di sini Realme 10 bakal lebih unggul dari segi performa main gamenya dibandingkan Tecno Camon 19. Jadi ya nggak perlu basa-basi lagi, walaupun semuanya udah sama-sama oke. Apalagi di Realme 10 ini dia dapat extended RAM yang bisa dapat sampai 8 GB. Gimana? Kurang apa lagi dari Realme 10? Jadi nggak perlu basa-basi lagi kalau misalkan dinilai dari segi platformnya. Di sini saya bakal milih di Realme 10 karena dia udah pakai MediaTek Helio G99, Android 12, Realme UI 3.0 dan apalagi extended RAM-nya sampai di 8 GB. Jadi ya 1 poin nih buat Realme 10 ini. Oke, next sekarang kita bakal beralih di bagian kameranya, yang kalau dari kamera di sini kelihatannya sama ya, serupa tapi ini tak sama nih. Yang dimana dibuat Tecno Camon 19 ini dia dapat di triple kamera, walaupun di sini dari segi desainnya dapat di dual kamera ya. Yaitu dapat di kamera utamanya di 64 megapiksel dan juga dapat 50 megapiksel telefoto. Dan ada satu lagi yaitu 2 megapiksel buat bokehnya, buat resolusi videonya. Dia bisa di 1080 pixel 30 fps aja dan juga bisa di 2K. Dan buat kamera selfie-nya sendiri dia dapat di 32 megapiksel wide dan juga kamera videonya sama ya. Bisa di 2K dan juga bisa di 1080 pixel 30 fps aja. Sementara di sini di Realme 10 dia dapat di dual kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel wide dan juga 2 megapiksel bokeh. Resolusi videonya dapat 1080 30 fps aja. Buat kamera depannya dia dapat di 16 megapiksel wide dan juga dapat di 1080 30 fps aja. Buat hasilnya coba deh kalian lihat dulu, kayak menurut kalian lebih suka yang mana? Oke, dan kali ini saya bakal ngambil video ya. Yang di kiri saya ini adalah Tecno Camon 19 dan yang di kanan saya ini adalah Realme 10. Oh ya, buat Tecno ini saya ngaktifin yang namanya ultra stabilnya ya. Menurut kalian gimana? Stabil nggak sih dari Tecno Camon 19 ini? Coba di komen di bawah.
Kalau misalnya saya lihat sih stabil, tapi kayak ada delay kayak gitu ya buat hasilin stabilnya kayak gitu. Oke, masih dengan HP yang sama yang di Tecno Camon yang saya lihat ini, dan Realme 10 ini lagi yang saya lihat resolusinya sama ya. Saya ngambilnya 1080 30 fps. Dan seperti biasa di Tecno ini dia pakai ultra stabilizer, yang dimana dari stabilizernya kelihatan lebih stabil sih. Tapi ini menurut kalian gimana? Coba saya bawa lari. Kalau dilihat dari hasilnya sih di sini juga saya agak bingung nih harus pilih yang mana. Kadang saya suka di Realme 10 yang warnanya lebih dapat, tapi kadang juga saya lebih suka di Tecno yang dimana detailnya lebih terasa gitu dibandingkan Realme 10. Jadi kalau misalkan saya harus milih, saya juga bingung ya, saya harus pilih yang mana. Ya mungkin beberapa saat saya lebih suka di Tecno Camon 19, tapi beberapa saat juga saya lebih suka di Realme 10. Tapi kalau misalkan dilihat dari fiturnya, Tecno Camon 19 lebih banyak fiturnya, apalagi dapat di 50 megapiksel di telefotonya, yang lumayan ngebantu lah kalau misalkan kalian mau foto jauh atau mungkin paparazzi ya. Emang agak serem sih kalau misalkan dibayangin. Tapi setelah saya pikir-pikir nih ya, di bagian kameranya di sini saya lebih suka di Tecno Camon 19 karena apalagi di videonya dia dapat di ultra stabil yang menurut saya sih ya lumayan stabil, walaupun nggak sestabil kalau misalkan kita pakai stabilizer ya. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih satu poin nih ya, saya bakal kasih di Tecno Camon 19. Ya balik lagi, semuanya tergantung di selera kalian masing-masing. Tapi di sini saya tetap pilihan saya di Tecno Camon 19 Pro ini. Jadi satu poin nih buat Tecno Camon 19 Pro. Nah oke, di bagian terakhir yaitu baterainya. Yang baterainya ini sama ya, sama-sama dapat 5000 mAh dengan fast charge-nya yang sama yaitu di 33 watt juga. Jadi ya nggak perlu basa-basi lagi. Jadi masing-masing dapat satu poin nih dari saya di bagian baterainya. Oke, so menurut kalian lebih suka yang mana nih? Tecno Camon 19 atau Realme 10? Yang kalau misalnya dilihat dari segi poin sih di sini lebih unggul di Realme 10 ya. Karena balik lagi dia harganya lebih murah dan juga dapat di MediaTek Helio G99. Yang kurangnya Tecno Camon 19 ini memang bagian chipsetnya sih, dan juga harganya yang terbilang lumayan tinggi juga. Tapi mungkin kalau misalnya kalian yang lebih suka desainnya, modern versinya juga itu udah cakep banget. Yang modern versinya ini dia bisa berubah warna kalau misalkan kena sinar UV. Oke, balik lagi kesimpulannya ya, kesimpulannya tergantung kalian masing-masing. Mungkin kalau misalkan kalian lebih suka desainnya modern versi, apalagi saya suka banget nih yang bagian versi yang modern versi yang dimana desainnya kurang lebih kayak gini, bentar. Yang kurang lebih desainnya kayak gini dari segi kotaknya ya. Yang kurang lebih desainnya kayak gini nih dari segi kotak dari Tecno Camon 19 ini. Ya walaupun kekurangannya di bagian chipsetnya ya. Chipsetnya masih pakai MediaTek Helio G96 yang dimana sekarang ini lagi banyak yang pakai MediaTek Helio G99 kayak Realme 10 ini. Jadi ya semuanya tergantung di pilihan kalian masing-masing. So mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih dan dadah.